Maka kalau malam Jumat dalam satu kitab ditulis, begitu adzan asar dikumandangkan hari Kamis, dibuka sama Allah tuh alam barzakh, turun semua ruh turun ke dunia. Di mana dia berdiam diri itu diceritakan, tempat air turun depan rumah kita, dia nungguin sampai kalimat as-salatu khairum minan naum pada hari Jumat. Itu dia datang. Kebalik lagi dia ke alam barzakh. Ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang bahagia sebahagianya. Yang nangis dia bilang, kenapa nangis? Percuma saya punya anak, saya kasih kontrakan, saya kasih warisan, tapi dia boro-boro bacain saya Fatihah, boro-boro Yasin, Fatihah kagak sama saya. Itu mayit. Kemudian ruh dalam kitab itu dikatakan dia membentur-benturkan wajahnya ke dasar alam barzakh, saking takut dan malunya dengan arwah-arwah yang lain. Maka satu amalan yang tidak putus antara orang hidup dengan orang yang mati di alam kubur adalah awwalatun salih. Suatu ketika ada seekor burung pipit. Setiap hari mulai dari kecil sampai besar, tidak lepas lisannya selalu mengucapkan subhanallah. Sampai besar, sampai bisa terbang dan membuat sarang sendiri. Suatu ketika malaikat pencatat tasbih ini tidak mendengar lagi suara burung pipit membacakan tasbih kepada Allah. Dicari satu tempat ke tempat, dicari satu dahan ke dahan, gak ketemu nih burung pipit ada di mana. Tiba-tiba malaikat pencatat tasbih menemukan burung pipit ada di sebuah padang pasir yang panas. Seakan hidup ingin diakhiri oleh burung pipit. Ditanya sama malaikat, wahai burung pipit, kenapa kamu tidak lagi mau bertasbih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata burung pipit, saya kesel sama Allah. Allah gak sayang sama saya. Allah gak cinta sama demen sama saya. Padahal tiap siang hari, malam hari, hanya waktu tertidur saja saya tidak bertasbih kepada Allah. Tapi Allah kok kenapa gak sayang sama saya? Kata malaikat, gimana mulanya kau bisa begitu? Suatu hari saya sudah bangun rumah yang bagus di atas pohon. Tiba-tiba datang hujan besar, petir menyambar-nyambar, angin besar kemudian menimpa rumah saya. Terpental rumah saya jauh dari pohon yang saya buatin sarang di sana. Allah gak sayang sama saya. Tolong bilang sama Allah, kemana tasbih saya? Kalau Allah gak sayang, gak demen, gak cinta sama saya. Malaikat langsung naik ke Allah, ngadep Allah. Ya Rabb, ini burung pipit gak mau bertasbih karena dia kesel sama engkau, sarangnya kau hancurkan. Kata Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, bilang sama burung pipit, sewaktu hujan besar itu memang sengaja saya turunkan hujan yang besar, angin yang besar, sampai kemudian mental dia punya sarang jatuh ke tanah. Sebab apa? Karena ada seekor ular yang besar mau memangsa dia. Maka aku selamatkan sebab kesolehan tasbih yang setiap hari dibaca kepadaku. Turun malaikat kemudian ngadu lagi, bilangin sama burung pipit. Dibilangin, hai pipit, Allah menyelamatkanmu dengan caranya agar kau tidak dimakan oleh seekor ular, maka sarangmu dilemparkan oleh Allah dengan angin. Apa kata burung pipit? Halaka, halaka, hancur hidup saya. Saya sudah bersuudzon kepada Allah.
Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Kenapa Allah kemudian tidak pernah mengundang dari apa yang kemudian kita doa itu diijabah sama Allah? Sebab su'ul adab kita sama Allah, sebab su'udzon kita sama Allah. Tak kala Allah menimpa ujian kepada kita, lalu kita bilang Allah gak sayang sama kita. Yang kedua, kita suka nukar amal kita dengan rahmat Allah. Ini yang terjadi sama kita hari ini demikian. Saya udah sholat saja, udah ngaji, udah tahajud, tetap baik ke belakang. Si bulan mah ngaji orang, sholat kagak, dekat sama ulama kagak, menjablai mulu. Lancar banget usahanya, lancar bener rezeki. Itu begitu. Kita suka nukar amal kita. Mana sholat saya ya Rob? Mana ibadah saya? Mana tahajud saya? Ini yang begini namanya kita ibadahnya bukan karena Allah. Ibadah kita karena amal. Kita masih mengandalkan amal-amal kita dalam ibadah. Ini yang gak boleh. Yang kemudian Allah gak pernah terus memberikan kedamaian dan rezeki yang berlimpah sama kita, karena kita ngandelinnya amal. Bukan yasinnya, bukan tahlilnya, bukan zikirnya, tapi karena kedekatan kita kepada Allah lewat wasilah-wasilah itu, Allah memberikan anugerah dan rahmat kepada kita. Akhirnya apa? Kita menuhankan tahajud kita, kita menuhankan sholat kita, kita menuhankan bacaan yasin kita. Tapi hari ini kita baca yasin, tahlil, zikir, emang udah ada dari sononya. Kata Nabi lewat Imam Taus mengatakan, innal mauta yuftinuna fi kuburihim. Sesungguhnya orang-orang yang mati itu mendapatkan fitnah di alam kuburnya. Wa ammal mu'minun, kalau dia orang yang beriman, sholat, ibadah, melaksanakan amal-amal kebajikan, yuftinuna kuburihim, dia difitnah, ada fitnah di alam kuburnya. Berapa lama? 1 minggu sampai datangnya waktu subuh. Wa amal munafikun, tetapi orang-orang yang munafik, yang ngakunya beriman tapi nggak sholat, ngakunya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kemudian masih percaya dengan klinik dengan yang lainnya. Yubtinuna fi kuburihim arba'una sabahan, dia mendapatkan fitnah di alam kuburnya selama 40 hari 40 malam. Maka bukan tidak ada dalil orang ngerjain 7 hari, 15 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, hatta haul, ada dalil. Man orang tua kita mah karena kekurangan dalil cuma ngasih contoh. Ini kayak begini karena ngikutin kita sama kita, bapak kita. Dulu engkong kita mati, nyai kita mati meninggal, ada yasinan 7 hari, ada 15 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari. Orang tua kita miskin dengan bahasa, tapi kaya dengan contoh dan tingkah laku. Lihat coba orang tua kita dulu. Depan rumahnya jaronya bukan besi, jaronya bukan kemudian batako, tapi apa yang diajarkan orang tua kita dulu? Pohon singkong dibikin jaro sama orang tua kita, dibikin pagar, ngajarin hal yang dalam. Dong, lu lihat nih, nggak bakalan nih jaro yang kemudian jadi pagar depan rumah nggak bakalan tinggi. Karena kenapa? Baru mentik dibatai, baru mentik dipatai, disayur. Ada yang minta tetangga, nggak ada yang marah orang tua kita.
Oh, minta daun singkong putih. Ngajarin apa orang tua kita? Kalau kita ngasih satu, bakalan tumbuh dua. Ngasih dua, bakalan tumbuh empat. Ini yang ngajarin orang tua kita dulu begitu. Hidup diajarin, ilmunya banyak orang tua kita. Karena dia nggak pernah mengandalkan pada amal, dia mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ini lebih canggih dari Yamaha. Kalau Yamaha iklannya selalu terdepan, setan lebih ke depan lagi. Satu ketika ada tukang daging diuji sama setan iblis laknatullah. Bang, saya mau beli daging, kata iblis bilang begitu dalam wujud manusia. Berapa duit? Berapa kilo? Kata tukang daging. Saya mau beli daging 100.000 sekilo kan? Iya, kata tukang daging. Kalau 100.000 dapatnya sekilo, tapi saya meminta 1,5 kilo. Kata setan yang bentuk manusia. Kata tukang daging bilang nggak bisa. Kalau 1,5 kilo bayarnya berapa? 150.000. Wah, nggak bisa. Ini setan dalam wujud manusia, pakai peci, pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai sarung. Dia bilang begini, bang, saya ini orang soleh. Tahu abang, saya 5 hari 5 malam belum tidur, zikir saya sama Allah. Ini saya daging, mau beli daging buat buka puasa. Ya nggak bisa, mau bapak puasa sebulan juga kalau beli dagingnya 1,1 kilo 100.000 pasti kasih 1 kilo. Kalau belinya 150.000 baru saya kasih 1,5 kilo, 1,5 kilo, kata tukang daging. Abang beli bener jadi tukang daging? Ya bukan beli, saya untung di mana? Yang ada saya rugi. Lihat tuh manusia dalam wujud setan tuh, dalam wujud iblis. Orang-orang yang ada di pasar nih, ada tukang daging pelitnya 17 setan, pantat kuning, bulu gasiran. Oh, banyak begitu. Kalau kita ngatain orang kan banyakan kita. Pada datang orang yang ada di pasar. Wah, tukang daging kulit bener sama orang soleh. Tukang daging yang soleh kan lu. Lu kalau mau beli daging 1,5 kilo 150.000. Makin teriak daging. Ini tukang daging sialan. Nggak hormat sama ulama, nggak hormat sama orang soleh. Tukang daging bilang begini, saking malunya tuh tukang daging. Hei pulang, gara-gara lu beli cuman 1,5 kilo, orang pada tahu. Lu bilang gua orang gua orang pelit, korek mentet. Lu baru ibadah seminggu, gua udah 20 tahun ibadah puasa Senin malam, apa siang malam ibadah, gua ngomong-ngomong. Apa kata iblis? Menang gua. Apa artinya? Kekorek tuh ibadah 20 tahun menjadi alasan kemudian dia sombong sama Allah. Iblis itu gurunya para malaikat, namanya Ajazil. Satu iblis, satu seorang malaikat, apa namanya, yang bukan malaikat, iblis yang dipercaya menjadi guru malaikat sampai surga yang pertama kali yang ngelola tuh Azazil. Saking Allah percaya dengan kesolehannya. Tapi bukan sebab dia berzina di dalam surga, bukan sebab dia mabok-mabokan di dalam surga, bukan sebab dia kemudian melakukan hal yang keji di dalam surga. Cuma sebab dia bilang, ana khairum minhu, gua lebih baik dari lu. Ini yang kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, amilatun nasbah, capek, sholat siang malam, ibadah tahajud. Ini kayak begini nih, pahalanya gede. Kita datang ke takziah tapi hilang. Ama apa?
ama handphone nama jari kita. Alhamdulillah malam ini bisa ngaji. Bikin saya hilang pahala. Baru sholat malam 2 rakaat di malam yang dingin ini, bikin status. Biar apa? Biar orang tahu kalau kita orang soleh. Ini udah wayahnya 2023 naikin level ibadah kita. Bukan karena manusia kita ibadah, tapi ibadah kita karena Allah. Mau dipuji, mau disebut, mau kagak disebut, mau disanjung, mau kagak disanjung, biar Allah yang nilai ibadah kita. Jangan besok nanti di hari kiamat orang berbondong-bondong dengan amalnya. Besar amal kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, haji kita, umrah kita, dan yang lainnya. Tapi begitu masuk dalam mizannya Allah, seperti kapas tanpa ada hitungan, seperti asap kemudian tanpa ada berat. Sebab apa? Hamilatun nasibah. Capek kita ibadah, tapi tidak ada hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang di alam barzakh, dalam kitab dikatakan al-mayyit kal-gharib, orang yang meninggal seperti orang yang tenggelam. Ad-du'a kal-hablu, sedangkan doa seperti tampar, seperti tali, hakikatnya nolongin orang-orang yang ada di sana. Maka perlu munculnya waladun sholih yad'ulah. Buat apa? Buat penyambung orang yang ada di alam kubur dengan orang yang ada di alam dunia. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, baginda Nabi bilang sama Sayyidina Ali, ini yang lagi diajarin Bang Muhtar sama kita. Ya Ali, tasaddaq ala mautika, fa inna Allah azza wa jalla qad waqadan malaika yahmiluna sadaqatul hayata lil maut wa yafrahuna bihim. Kata Sayyidina Ali, kata baginda Nabi pada Sayyidina Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautika, bersedekah kalian pada orang-orang yang telah mati di antara kalian. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad wakala, sungguh telah mewakilkan al-malaika, seorang malaikat yang tugasnya yahmiluna sadaqatul hayata lil maut, sedekahnya orang yang hidup sama orang yang mati itu dibawa sama malaikat. Wa yafrahuna bihim, kemudian para penduduk alam barzakh merasa bahagia dengan sedekah itu. Sayyidina Ali bertanya, ya Rasul, ma sadaqatul hayata lil maut, apa sedekahnya orang yang mati sama orang yang hidup? Sedekahnya orang yang mati sama yang hidup, orang yang hidup terhadap orang yang mati, kata baginda Nabi, qiraatul Quran wa dzikr, membaca Al-Quran dan zikir. Diundang kita sama Bang Muhtar hari ini, malam ini. Itu wujud dari ucapan Nabi, biar orang-orang yang ada di alam barzakh yafrahuna bihi. Dalam Ibnu Anas bin Malik dalam hadis baginda Nabi mengatakan, meriwayatkan, man a'ana ala mayyitin qira'atin wa dzikrin istaujaba lahu al-jannata. Barang siapa orang yang kemudian menolong sama orang yang meninggal dunia bikiraatin, dengan bacaan Al-Quran, Yasin, Fatihah, ayat kursi dan semuanya itu, wa dzikrin, dan dzikir, istaujaba lahu al-jannata, maka berhak Allah memberikan orang tersebut akan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat pembacaan Yasin, tahlil, dzikir dan doa nanti menjadi satu wasilah yang anak-anak almarhum Hajah Murti bin Haji Umar, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah wa hufrah min hufarin nir. Alam barzakh itu seperti apa namanya itu, akuarium. Itu kayak akuarium alam barzakh. Mereka mau lihat engkong nyai kita, ngeliatin kita. Dia bisa melihat alam dunia,
dia bisa ngeliat alam akhirat. Maka orang yang ada di alam barzah itu bisa lintas alam, bisa ngelihat alam dunia, ngelihat anaknya, ngelihat suaminya, ngelihat cucunya, ngelihat saudaranya, bisa ngelihat. Maka kalau anaknya rajin sholat ibadah pada rukun, bahagia banget tuh mayit di alam kubur. Anaknya pada bercakaran gara-gara wasiat warisan yang ditinggalin, nangis tuh ahli kubur di alam barzah. Dia bisa melihat alam akhirat, mana huprah min hupari niran aw riyadul min riyadil jannah. Dia bisa melihat lubang-lubang neraka. Dia bisa melihat yang namanya surga. Man baru di tamannya doang belum bisa masuk. Ntar begitu kiamat tiba, baru bisa merasakan seluruh makhluk di alam dunia tentang alam akhirat. Maka di malam 40 hari datang, ya, orang tua kita, datang saudara kita. Maka kalau malam Jumat dalam satu kitab ditulis, begitu adzan asar dikumandangkan hari Kamis, dibuka sama Allah tuh alam barzah, turun semua huruf turun ke dunia. Di mana dia berdiam diri itu diceritakan, tempat air turun depan rumah kita, dia nungguin sampai kalimat as-salatu khairum minan naum pada hari Jumat. Itu dia datang. Kebalik lagi dia ke alam barzah. Ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang bahagia sebahagianya. Yang nangis dia bilang, kenapa nangis? Percuma saya punya anak, saya kasih kontrakan, saya kasih warisan, tapi dia boro-boro bacain saya Fatihah, boro-boro Yasin, Fatihah kagak sama saya. Itu mayit. Kemudian ruh dalam kitab itu dikatakan dia membentur-benturkan wajahnya ke dasar alam barzah, saking takut dan malunya dengan arwah-arwah yang lain. Maka satu amalan yang tidak putus antara orang hidup dengan orang yang mati di alam kubur adalah awwalatun salihin. Ini saja barangkali yang akan saya sampaikan. Nanti ayahanda kami, orang tua kami, Kiai Haji Zuhron Sayyid MA akan lebih banyak memaparkan tentang bagaimana tentang menghadapi kematian, bagaimana harusnya kita hidup, ya kemudian amal kita jangan sampai kita capek beramal kemudian tanpa ada nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.